Limbah plastik yang selama ini dianggap masalah justru menjelma menjadi peluang bagi sejumlah anak muda. Mereka sukses mengubah tumpukan plastik bekas menjadi bahan bakar alternatif mulai dari solar hingga premium. Di tengah krisis energi global yang semakin menekan banyak negara, dunia seakan berlomba mencari sumber energi alternatif yang murah, berkelanjutan, dan mudah diakses. Harga minyak yang terus berfluktuasi, ketergantungan pada energi fosil, hingga konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok, membuat banyak negara berada dalam posisi tidak pasti. Bahkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut merasakan dampaknya. Namun di saat banyak pihak masih mencari solusi besar dengan investasi triliunan rupiah, sebuah kejutan justru datang dari sebuah desa sederhana di Indonesia. Sebuah inovasi yang tidak hanya sederhana, tetapi juga berani, bahkan mampu membuat banyak pihak terheran-heran, termasuk di Malaysia yang selama ini dikenal cukup serius dalam sektor energinya. Nama Anwar Ibrahim sempat menjadi simbol bagaimana perhatian kawasan mulai tertuju pada langkah-langkah inovatif Indonesia. Bukan karena proyek raksasa atau teknologi mahal, melainkan karena sesuatu yang selama ini dianggap tidak berguna, sampah plastik. Ya, di saat dunia melihat sampah plastik sebagai ancaman lingkungan, sekelompok anak muda di Kabupaten Jember justru melihatnya sebagai peluang besar. Mereka tidak menunggu bantuan besar, tidak menunggu teknologi impor, tetapi bergerak dengan kreativitas, riset mandiri, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Di Kecamatan Jenggawa, tepatnya di sebuah dusun bernama Gayasan, berdiri sebuah komunitas yang dikenal dengan nama Gayasan Squad. Komunitas ini bukanlah kelompok ilmuwan dengan laboratorium canggih, melainkan sekumpulan anak muda yang resah melihat kondisi lingkungan di sekitar mereka. Tumpukan sampah plastik yang terus bertambah dari hari ke hari bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Bau menyengat, saluran air tersumbat, hingga potensi penyakit menjadi masalah nyata yang mereka hadapi setiap hari. Namun di balik keresahan itu, muncul sebuah pertanyaan sederhana yang kemudian mengubah segalanya. Bagaimana jika sampah ini tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan? Pertanyaan itu menjadi awal dari perjalanan panjang mereka. Selama kurang lebih 1 tahun, mereka melakukan riset secara mandiri. Mereka belajar dari berbagai sumber, mencoba berbagai metode, mengalami kegagalan berkali-kali, hingga akhirnya menemukan sebuah pendekatan yang efektif, teknologi pyrolisis skala kecil. Pyrolisis mungkin terdengar rumit, tetapi pada dasarnya adalah proses memanaskan material tanpa oksigen hingga suhu tinggi untuk mengubahnya menjadi zat lain. Dalam konteks ini, plastik yang biasanya sulit terurai justru diubah menjadi bahan bakar. Prosesnya dimulai dari pengumpulan sampah plastik kering. Plastik-plastik ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah drum tertutup rapat. Drum tersebut dipanaskan hingga suhu ekstrim mencapai sekitar 550 derajat Celcius. Tanpa adanya oksigen, plastik tidak terbakar seperti biasa, melainkan terurai menjadi gas dan cairan. Proses ini tidak instan, dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk menghasilkan minyak mentah dari plastik tersebut. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Dari setiap 10 kg sampah plastik, mereka mampu menghasilkan sekitar 9 liter minyak mentah. Angka ini tentu mengejutkan, mengingat selama ini plastik hanya dianggap sebagai limbah tanpa nilai. Minyak mentah tersebut kemudian melalui tahap penyulingan untuk memisahkan berbagai jenis bahan bakar. Hasil akhirnya pun sangat menarik. Sekitar 60% dari minyak tersebut dapat diolah menjadi solar, 15% menjadi premium, dan sisanya berupa minyak tanah serta gas. Ini bukan sekadar eksperimen kecil, melainkan sebuah sistem yang benar-benar bisa digunakan. Bahkan dalam praktiknya, bahan bakar hasil olahan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mesin diesel untuk pertanian, pompa air, hingga kebutuhan energi skala kecil lainnya mulai menggunakan bahan bakar dari sampah plastik ini. Tentu saja, ada banyak pertanyaan yang muncul, terutama terkait kualitas bahan bakar tersebut. Secara teoritis, premium yang dihasilkan memiliki nilai oktan atau RON di kisaran 92 hingga 100. Angka ini cukup tinggi dan sebanding dengan bahan bakar komersial yang beredar di pasaran. Meskipun belum melalui pengujian laboratorium independen secara resmi, hasil penggunaan di lapangan menunjukkan bahwa bahan bakar ini cukup stabil dan dapat diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun yang membuat inovasi ini semakin menarik bukan hanya hasilnya, melainkan semangat di baliknya. Gayasan Squad tidak memulai ini untuk mencari keuntungan besar. Fokus utama mereka adalah menyelesaikan masalah sampah di lingkungan mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa sampah bukanlah akhir dari sebuah siklus, melainkan awal dari sesuatu yang baru.
Prinsip yang mereka pegang sederhana, tetapi sangat kuat, sampah adalah energi. Konsep ini kemudian berkembang lebih jauh. Mereka tidak hanya berhenti pada plastik, sampah organik pun mulai mereka olah. Kulit kelapa, kulit durian, dan limbah organik keras lainnya diubah menjadi briket yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dengan pendekatan ini, hampir semua jenis sampah memiliki nilai guna. Tidak ada yang benar-benar terbuang. Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, langkah kecil dari desa ini justru memberikan gambaran besar tentang masa depan. Ketika banyak negara masih bergantung pada energi fosil dan menghadapi tekanan harga, Indonesia melalui inovasi sederhana seperti ini menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus mahal. Terkadang, solusi justru ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Reaksi dari luar pun mulai bermunculan. Banyak pihak yang mulai melirik potensi teknologi ini, bukan hanya karena murah, tetapi juga karena skalabilitasnya. Teknologi pirolisis skala kecil seperti yang digunakan oleh Yayasan Squat dapat diterapkan di banyak tempat, terutama di daerah yang memiliki masalah sampah serupa. Ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tidak hanya menyelesaikan masalah domestik, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain. Bagi Malaysia dan negara-negara tetangga, inovasi ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Selama ini, solusi energi seringkali identik dengan proyek besar dan investasi tinggi. Namun apa yang terjadi di Jember menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas juga bisa menghasilkan dampak yang signifikan. Ini bukan tentang siapa yang lebih maju, tetapi tentang siapa yang lebih kreatif dalam melihat peluang. Ke depan, Yayasan Squat memiliki harapan besar. Mereka ingin melihat seluruh sampah di Jember dapat dikelola dengan baik. Mereka ingin lebih banyak masyarakat yang terlibat, lebih banyak komunitas yang bergerak, dan lebih banyak inovasi yang lahir dari semangat yang sama. Mereka percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Apa yang mereka lakukan hari ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat luas. Jika konsep ini terus dikembangkan dan didukung dengan riset yang lebih mendalam serta kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pelopor dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Pada akhirnya, cerita dari Jenggawa ini bukan hanya tentang teknologi, bukan hanya tentang bahan bakar, tetapi tentang cara pandang, tentang bagaimana manusia melihat masalah sebagai peluang, tentang bagaimana keterbatasan justru melahirkan kreativitas, dan yang terpenting, tentang bagaimana sekelompok anak muda mampu membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Dari tumpukan sampah yang selama ini dianggap tidak berharga, kini lahir harapan baru, harapan bahwa masa depan energi tidak harus bergantung pada sumber daya yang semakin menipis. Harapan bahwa lingkungan yang bersih dan energi yang cukup bisa berjalan beriringan. Dan harapan bahwa Indonesia, dengan segala potensinya, mampu menjadi bagian dari solusi global. Di tengah dunia yang terus berubah, satu hal menjadi jelas. Masa depan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling besar, tetapi oleh siapa yang paling berani mencoba. Dan di sebuah desa kecil di Jember, keberanian itu telah membuktikan dirinya.